berhasil apa yang kau rancangkan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kita mau baca sama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu hari ini yaitu bermegah dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan. Kemenangan atau keberhasilan adalah satu hal yang sangat kita rindukan dalam kehidupan kita. Hanya saja kita mesti sadar bahwa semua yang baik yang kita rindukan dalam kehidupan kita membutuhkan dukungan dari orang lain. Kemenangan atau keberhasilan itu hal yang sangat kita inginkan. Tapi satu hal dikatakan bahwa kita rindukan itu, semua yang kita rindukan, kita butuh dukungan dari orang lain. Di sini ada kaum muda, ada anak-anak dari kedua orang tua yang ada di sini. Orang muda ini, kami anak-anak orang tua kami tidak akan berhasil dalam pendidikan kami jika kami tidak mendapat dukungan penuh dari bapak dan ibu, dari orang tua kami. Kami akan berhasil dalam pendidikan kami selain dari keinginan kami secara pribadi. Kami akan berhasil jika kami mendapatkan dukungan dari kedua orang tua kami. Seorang istri akan berhasil mendapatkan peranannya sebagai seorang istri jika dia didorong penuh oleh seorang suami. Begitu juga sebaliknya. Suami akan dapat peranannya di dalam keluarga, menjadi kepala keluarga. Dia akan berhasil ketika ada dorongan, ada dukungan dari istri. Presiden kita juga, dia akan berhasil dalam kepemimpinannya karena ada dukungan dari warganya, dari masyarakatnya. Nas ini bicara tentang perjalanan seorang raja. Raja, kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, di situ mengisahkan raja-raja. Raja akan berhasil jika dia mendapatkan dukungan dari orang-orang yang dipimpinnya. Jika tidak mendapatkan dukungan, maka raja akan dilengsarkan. Mazmur 20 ini adalah sebuah tata ibadah di mana Raja Daud akan berangkat perang. Sebelum berangkat perang, biasanya raja datang ke bait suci membawa korban syukuran, membawa korban untuk merendahkan diri, sebagai rasa merendahkan diri. Sebelum berangkat perang, dia datang membawa korban. Mereka beribadah, ini salah satu tata ibadah sebelum memberangkatkan raja ke dalam berangkat perang. Jadi sebelum berperang, selain menyiapkan pasukannya, raja juga datang ke bait suci untuk berdoa dan didoakan. Ini salah satu tata ibadahnya. Imam atau raja sebagai wakil jemaat untuk berdoa. Bagaimana raja meminta dukungan daripada Tuhan, karena dia tahu jika tanpa Tuhan yang mendukungnya, dia tidak akan pernah berhasil. Ini sebuah gambaran penyiapan sebelum raja dan pasukannya maju ke medan perang. Karena seorang raja adalah pemimpin dalam perang.
dalam kehidupan bangsa-bangsa kuno, termasuk Israel. Kalau kita baca Alkitab dari Perjanjian Lama, bagaimana perjalanan bangsa Israel, kita akan menemukan bagaimana ada peperangan antara satu tempat dan tempat lainnya untuk merebut suatu kekuasaan. Nah, ini bagi bangsa Israel, peperangan itu termasuk dalam peperangan itu juga terjadi pada bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, peperangan bukan sekedar masalah keamanan. Peperangan itu bukan masalah politik, dan peperangan itu juga berkaitan erat dengan keagamaan pada zaman dulu, masa kuno dulu. Dan atau konsep teologi mereka sedang mempertahankan, selain mempertahankan kawasan mereka, mereka juga mempertahankan nama Tuhannya di situ. Nah, dalam mempersiapkan diri dan pasukannya, maka raja biasanya memberikan korban persembahan sebagai ungkapan merendahkan diri dan memohon pertolongan Allah. Raja atau imam akan berdoa mewakili umat, dan inti dari doa raja tersebut adalah permohonan kiranya Tuhan mendengar, menjawab, memberkati rencana sang raja dan memberikan kemenangan. Di sini sangat dijelaskan bagaimana karya Tuhan di dalam perjalanan seorang raja. Karena tanpa Tuhan, raja itu tidak akan pernah berhasil dan tidak akan pernah kembali dengan keberhasilan. Jadi raja merendahkan diri, meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa hubungannya dengan tema kita pada siang menjelang sore hari ini, yaitu bermegah dalam Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, ayat yang ke-8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Tema kita bermegah dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bermegah dalam Tuhan? Siapa sih Tuhan itu? Kenapa kita harus bermegah dalam Dia? Saya rasa kita semua di tempat ini, ada Bapak Ibu, ada kaum muda, mengerti apa yang namanya bermegah. Bermegah itu ada sebuah kemegahan. Kalau negatifnya itu menyombongkan diri. Ada rasa kagum seperti itu. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa bermegah dalam Tuhan? Siapa Tuhan itu? Kita bermegah karena ada rasa kekaguman dan rasa takjub yang teramat luar biasa kepada Tuhan. Kedahsyatan atau hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan, seperti apa yang Tuhan lakukan, itu membuat kita bermegah dalam Tuhan. Itu membuat kita kagum kepada Tuhan. Kita ada saat ini, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Kita bertumbuh dari kecil, bertumbuh besar, menjadi remaja, dewasa, dan menjadi orang tua, menjadi lansia. Semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Kita juga melihat kedahsyatan dan hal yang luar biasa yang Tuhan juga sudah kerjakan kepada raja-raja dan juga pada para rasul, para nabi di zaman Perjanjian Lama. Di ayat yang kedua, di sana dikatakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah terlebih mengetahui siapa Yakub dan bagaimana perjalanan Yakub di dalam Tuhan. Bagaimana Yakub
lari dari dan berhasil lepas dari Esau. Bagaimana Yakub diperhatikan Tuhan dalam tekanan yang dilakukan Laban untuk mendapatkan Rahel. Kita bisa melihat inilah Tuhan yang sama sampai hari ini. Pekerjaan Tuhan ini yang luar biasa. Perjalanan bangsa Israel yang mungkin dari kita sering sekali mendengarnya, bahkan mungkin kita sudah menceritakannya. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita bisa melihat itu pekerjaan Tuhan, kemegahan Tuhan, sehingga bangsa Israel boleh lepas dari tanah Mesir. Dan kalau kita juga bisa melihat perjalanan para nabi, para rasul, para raja-raja, bagaimana mereka dalam pelayanannya, dalam pimpinan Tuhan. Itulah mengapa kita bermegah di dalam Tuhan. Kita bermegah di dalam Tuhan karena cuma Yesus Allah yang sanggup melakukan dan berperan di dalam setiap perkara hidup kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya. Bapak Ibu sudah terlebih dahulu berjalan bersama Tuhan dibandingkan kami kaum muda. Bapak Ibu pasti sudah lebih dahulu melihat karya Tuhan di dalam kehidupan dan keluarga Bapak Ibu dibandingkan kami kaum muda. Dan kami, kita kaum muda, kita juga tidak boleh mau kalah. Bagaimana orang tua kita hidup di dalam Tuhan, kita juga harus bisa hidup di dalam Tuhan. Bagaimana orang tua kita bermegah di dalam Tuhan, kita juga kaum muda jangan mau kalah saing dengan orang tua kita. Kita juga bisa bermegah dalam Tuhan. Karena cuma Yesus Allah yang sanggup menolong dan berperan di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus bagi orang percaya. Mungkin bagi orang lain ada Tuhan selain Yesus. Pelayanan kami di Bengkalis, kami melayani orang yang tidak percaya. Tapi kami tetap mengabarkan tentang Yesus. Bagi mereka tidak menganggap Tuhan itu Yesus. Tapi kami tidak pernah berhenti menggambarkan tentang Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Allah, pribadi yang sanggup menyelamatkan manusia. Makanya saya katakan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus bagi orang percaya. Kita yang percaya, yang sanggup mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita bermegah dalam Tuhan. Ketika kita bermegah dalam Tuhan, ketika kita mengagungkan Tuhan, ketika kita merasa megah di dalam Tuhan, di ayat yang ke-9 dikatakan, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Nah, ini maksudnya perbedaan antara orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Orang yang tidak di dalam Tuhan, dalam peperangannya mereka akan rebah dan jatuh. Tapi orang yang di dalam Tuhan itu akan tetap bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ini perbedaan orang yang di dalam Tuhan. Maka dengan karyanya lah kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak bermegah di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang begitu luar biasa, yang sudah diperlihatkan, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita pertontonkan. Kenapa saya bilang dipertontonkan? Karena orang lain merasakan berkat Tuhan. Ketika dia menyampaikan berkat Tuhan itu sudah
nanya satu persatu, pribadi lepas pribadi. Setiap kita akan bercerita tentang pekerjaan Tuhan, pribadi lepas pribadi itu berbeda-beda. Bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kita akan bisa melihat pekerjaan Tuhan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan. Sama seperti tetangga saudara, tetangga Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melihat kebaikan tetangga kita kalau kita tidak berpikir positif. Begitu juga dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita masih meragukan Tuhan. Merendahkan diri, mengenal Tuhan kita siapa, kita akan melihat pekerjaan Tuhan. Kita akan sanggup bermegah di dalam Tuhan kalau kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Raja Daud sanggup bersorak-sorai karena dia bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam perjalanan perangnya. Sekarang peperangan kita apa, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Peperangan kita bukan lagi berperang dari satu desa ke desa yang lain, tapi peperangan kita adalah diri kita sendiri. Ada hawa nafsu, keinginan daging, kecongkakan, kesombongan, iri hati. Ini yang kita lawan. Ada si iblis yang lagi mengintai kita saat ini, yang ingin mencuri kesempatan, mengambil kesempatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pelajari, setiap kita manusia, Tuhan karuniakan kita ini sempurna, dan setiap kita mempunyai semua karakter tersebut. Kita punya kesombongan, punya. Kita punya iri hati, punya. Kita punya kebaikan, punya. Kita punya rasa jahat, punya. Tapi sekarang mana yang kita munculkan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau raja saja yang sudah punya pasukan perang masih merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum berperang, bagaimana dengan kita yang berperang melawan hawa nafsu, keinginan daging, iri hati, kesombongan diri? Sudahkah kita datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan? Hubungan intim Bapak Ibu saya dengan Tuhan itu tidak bisa dinilai oleh orang yang di sebelah kanan kiri kita. Itu tidak bisa dinilai oleh saudara kita. Hubungan intim kita dengan Tuhan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Sudahkah kita datang merendahkan diri? Bagaimana Raja Daud? Seperti Mazmur mengatakan, sebelum dia berperang, dia punya pasukan yang luar biasa. Kalau kita lihat di sebuah kerajaan, Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kaum muda yang nonton film-film kerajaan, bagaimana di suatu kerajaan itu punya pasukan khusus untuk menjaga keamanan tersebut. Tapi itu bukan membuat raja harus sombong. Raja datang merendahkan diri. Karena tanpa Tuhan, raja tidak akan pernah berhasil. Karena raja akan sanggup berperang jika ada benteng yang kuat yang akan melindungi mereka. Maka dari situ raja sebelum berperang datang beribadah, meminta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan adalah benteng yang tangguh yang mereka andalkan.
Kalau raja bisa mengakui bahwa benteng yang paling aman dan kemenangan hanya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, raja bisa mengakui bahwa benteng yang paling aman dan kemenangan itu hanya daripada Tuhan. Mari kita juga mengakui bahwa apa yang ada saat ini dalam kehidupan kita itu semua berasal daripada Tuhan, dan itu semua milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kalau hari ini Tuhan bilang berhenti untuk nafas kita akan berhenti bernafas. Apakah kita juga bisa mengakui bahwa apa yang kita punya hari ini itu daripada Tuhan dan hanya dititipkan kepada kita? Sanggupkah kita mengakuinya? Amin. Karena panasnya udah mulai apa ya Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, sudah mulai, kalau bunga ibaratkan sudah layu dan sudah mekar, sekarang mau layu lagi gitu. Kelihatan dari